Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini 13 Juni 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar dilimpahkan atas hidup kita. Kita dapat mengucap syukur atas semua perbuatan, kebaikan, kemurahan Tuhan yang senantiasa mengikuti kita. Saudaraku, kalau saat ini kita boleh kembali untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita datang dengan hati yang haus, yang penuh kerinduan untuk dapat mendengar, bahkan merenungkan firman-Nya. Mari saudaraku, kita persiapkan hati untuk dapat mendengar firman Tuhan dan memiliki pengertian yang benar dari Roh Kudus. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu mendengar sabda-Mu, berfirmanlah bagi kami dan ajarlah kami untuk dapat melakukan segala sesuatu sesuai kehendak-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus berikan kami hikmat dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami ya Bapa, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Melihat yang tak terlihat. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 54. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara semua. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Amin. Saudara, apa yang terlihat oleh mata jasmani dan situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita seringkali menjadi faktor utama yang mempengaruhi hati kita. Manakala kita diperhadapkan kepada masalah yang berat atau situasi yang sulit, respon hati kita pun menjadi negatif. Seketika itu pikiran dan hati kita dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan. Takut tak bisa menyelesaikan masalah. Rasa ragu dan bimbang bermunculan. Iman pun menjadi goyah. Nah saudara, selama mata kita tertuju kepada besarnya masalah dan apa yang tampak secara kasat mata, yang kita pikirkan hanyalah ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita. Saudaraku, iman dan keyakinan Daud menjadi teladan bagi kita yang mungkin saat ini dalam pergumulan dan kesesakan. Apakah kita memiliki iman seperti Daud? Apapun keadaan kita saat ini, jangan putus asa. Mari arahkan hati dan mata kita kepada Tuhan. Jika mata kita hanya tertuju kepada masalah dan
apa yang sedang kita alami, maka kita akan menjadi lemah dan semakin khawatir. Itulah yang disukai oleh iblis. Lawanlah semua ketakutan dan kekhawatiran dengan iman. Hal ini sangat mengharukan dan sekaligus menguatkan, menyingkapkan pergumulan iman yang sukar dan berat, namun tetap teguh. Pemazmur melakukan pilihan yang berat namun benar. Ia memilih untuk melihat yang tak terlihat. Itulah iman. Nah, saudaraku, bagaimana dengan saudara? Kala duka melanda, masalah menimpa, kemanakah mata kita memandang? Kepada luka, masalah, atau kepada Tuhan, Sang Penyembuh luka dan Sang Penolong? Saudaraku, kita harus yakin bahwa Tuhan Allah adalah penolong dan penopang kita di dalam kesesakan. Mari naikkan pujian dan penyembahan sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong dan melepaskan kita dari kesesakan. Berhentilah memperkatakan hal yang negatif. Sebaliknya selalu perkatakanlah firman Tuhan. Maka Ia akan menghidupkan firman yang ada dalam hati dan pikiran kita menjadi penuh kuasa. Tuhan Yesus berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu." Dengan kata lain, buatlah pilihan yang benar pada apa yang kita lihat. Tentu yang dimaksudkan bukan hanya melihat objek yang kasat mata, akan tetapi juga kepada visi yang ada di dalam pikiran dan keyakinan kita, yang justru tak terlihat secara jasmania, namun diyakini kuat secara batinia, sehingga tergambar dalam benak dan hati, dapat diyakini ada dan memberi dorongan, serta arah kepada langkah kita. Dan terutama di saat hidup terasa berat dan sukar, marilah kita tidak mengandalkan kepada penglihatan jasmani, tetapi biarlah kita melihat ke arah yang benar, seperti yang diutarakan Paulus dalam kesaksiannya kepada jemaat di Korintus, melihat yang tak terlihat, melihat kepada yang bersifat kekal. Saudaraku, sebagai orang percaya seharusnya kita menyikapi masalah dan sudut pandang yang berbeda. Masalah sebagai kesempatan untuk kita melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, memiliki penyerahan diri penuh kepadanya, dan semakin mengandalkan Dia. Saat kita punya kepekaan rohani seperti ini, kita akan mampu melihat segala sesuatu melalui alam roh dan yang tidak kelihatan. Amin. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman Tuhan mengajar, menuntun, dan menegur kami. Firman-Mu membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib, sehingga hidup kami akan benar, hidup kami akan kudus, dan hidup kami akan sesuai selaras dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami, kuatkan kami, berkati kami, hibur kami, bahkan Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami kuat di dalam Tuhan, kami sembuh di dalam Tuhan, dan kami mendapatkan pertolongan di dalam kesesakan hanya dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.